Halo guys, balik lagi dengan gadget tadi di sini. Nah, kali ini Anchor yang gue coba adalah TWS yang bahasa zaman sekarangnya nggak ada obat. Fiturnya lengkap banget guys. Jadi semua fitur TWS flagship yang harganya 4 juta, 5 juta kayak dia juga punya. Padahal TWS ini harganya jauh lebih murah dari mereka ya. Cuma sejutaan aja. Anchor Liberty 4NC. Banyak pilihan warna yang bisa lu pilih di website officialnya atau di toko e-commerce-nya. Dan yang bikin unik lagi adalah nggak bakal bikin nggak sengaja kebuka atau ketika jatuh gitu ya. Dia ngunci ngelok. Dan bukanya lagi-lagi yang mewah ya. Tung gitu. Dan yang menarik ya, dia itu sekaligus sebagai indikator baterai. Jadi semua informasi tentang baterai ketika dicas, ketika koreksi itu muncul di sini gitu ya. Jadi kayak tombol multifungsi ya. Dengan desain yang minimalis ini. Nah, fitur apa aja sih yang gue bilang TWS ini tuh lengkap banget, nggak ada obat. Kalau lu pakai aplikasinya Soundcore App yang bisa di-download di iOS atau di Android, itu lengkap banget pengaturan kontrolnya. Lu bisa switch control sistemnya, lu bisa ganti-ganti equalizernya sesuai dengan selera lu sendiri. Dan yang menarik adalah ada fungsi kesehatan yang bisa melimit suara musik yang akan lu dengar. Jadi mungkin buat kalian yang punya isu kesehatan di pendengaran, fungsi ini sangat baik dan berguna banget ya guys. Nah, tapi sebelum itu kita mau bahas satu persatu ya, dari desainnya dulu. Ini ya tipsnya, bisa lu ganti-ganti, bisa lu copot. Dan di sini ada 6 mikrofon suara untuk bertelepon atau untuk meeting. Itu menjadi lebih signifikan ya. Di sini juga minimalis dan senada dengan cover case-nya. Ini gue suka banget. Masuk dan twist sedikit. Wow, perfect. Langsung terasa passive noise cancellation-nya bagus, meredus ambience sekitar ya guys ya. Dan yang paling gue suka adalah soal koneksinya, Android fast pairing-nya. Jadi kalau lu buka TWS ini aja, dia udah bisa langsung connect ke device lu sendiri. Thanks untuk Bluetooth 5.3-nya. Untuk semua Android dengan sistem operasi yang terbaru, dia sudah support ya. Jadi dia muncul pop-up animation, kayak lu pakai AirPods di iOS gitu ya, dan connect dengan aman. No drama. Nah, by default, dari aplikasinya lu bisa lihat indikator baterai lu tinggal berapa. Bagian kanan, yang kiri, bahkan case-nya. Di bawahnya ada 3 mode yang bisa lu pilih-pilih secara manual. Normal mode, ANC, dan transparency. Ya seperti gue bilang tadi ya, ANC-nya juga ada pengaturan lebih dalam lagi. Nggak cuma bisa dikontrol secara manual dari yang ANC yang paling kedap sampai yang paling ringan kedapnya. Dia juga namanya ada adaptive noise cancelling. Kalau Anchor nyebutnya ANC 2.0. Jadi dia bisa mengatur secara otomatis noise cancelling mode sesuai dengan lingkungan kita. Jadi dia bisa mendengar dan menganalisis suara kalian itu lagi di mana gitu. Misalnya kalau kalian lagi di tempat yang sangat ramai, dia akan meningkatkan noise cancellation secara automatic ya. Atau kalau kalian lebih suka dengan transparency mode, di sini juga ada pilihan yang kalau kalian pilih transparency mode ya, dia akan menadjust sesuai dengan environment di mana lu berada. Lu masih belum puas, tenang. Masih ada mode manual. Nah, mode manual ini yang bisa lu atur dari level 1, 2, 3, 4, 5 maksimum. Jadi ada 5 kontrol manual yang bisa lu pilih dari aplikasi ini. Lagi-lagi gue bilang ya, ini seperti kelas TWS flagship yang harganya 3-4 ribu pas ya ini. Gak cuma ANC-nya tapi transparansinya juga sama. Ada 2 mode. Mode full transparent dan mode vokal. Apa bedanya? Jadi kalau lu pilih full transparent, jadi semua ambient tuh masuk. Tapi kalau lu pilih yang vokal mode, ambience mode itu akan terreduce sedikit dan hanya vokal aja yang masuk ke telinga kita. Jadi ini seperti kecerdasan yang dimiliki oleh si Anchor ini guys ya. ANC pada TWS itu tuh bener-bener kuat dan powerful. Jadi kalau lu level maksimum itu langsung kedap dan ada sensasi vakum yang ada di telinga lu gitu. Mungkin buat kalian yang belum pernah memakai ANC dan memakai ini, rasanya tuh akan shock gitu lumayan ya. Bahkan buat gue yang sering sekalipun, ini terasanya sangat powerful. Nah, dia juga ada tambahan wind noise reduction. Jadi kalau udah lingkungan lu anginnya kencang, lu bisa aktifin ini untuk meredus suara noise ya. Jadi ketika lu bicara atau ketika dengerin musik itu gak terlalu masuk ke musiknya gitu ya. Ini ada yang flagship pun belum tentu punya nih guys ya. Nah, menu selanjutnya yang gue bilang adalah save volume ini ya. Jadi save volume ini benar-benar bisa memonitor suara audio level yang sedang berputar di musik kita. Jadi benar-benar cocok buat kalian yang concern tentang pendengaran ya. Di sini sebagai contoh ya, ini terdengar 80 desibel ya. Jadi biasanya karena gue juga sering dengar musik itu di level 50 sama 60% ya. Dan dia juga bisa mengontrol dengan limit high volume. Jadi buat kalian misalnya mau pakai ini untuk yang usia yang masih muda, kalian bisa pakai ini yang untuk monitoring mereka dan bisa memproduksi untuk supaya dia pakai musik tuh nggak terlalu kencang gitu ya. Dan ini gue jujur ya, ini fitur yang sangat membantu versi gue ya. Karena lagi-lagi di flagship yang lain ini belum tentu ada. Untuk play and pause bisa lo kontrol, tap sekali untuk
play and pause, tap 2 kali untuk next and previous track, triple press misalnya untuk ke voice assistant, di hold untuk ke pindah mode dari ANC dan transparency, dan juga dia ini ada auto pause ya, jadi kalau lu buka dia langsung pause musiknya ya, kalau pasang lagi dia langsung jalan ya, jadi ada proximity sensornya. Lalu bagaimana dengan mikrofonnya? Dia punya 6 mikrofon dan ini adalah kualitas mikrofonnya. Oke, sekarang kita cobain mikrofonnya dari si Soundcore ini di dalam mall ya. Nah, baru sekarang ini mode normal. Nah, kita mau lihat suara dari luar. Kedengarannya bagus nggak? Itu mode normal, kita lihat. Noise di sekitarnya bagus nggak? Nah, coba kamu ngomong deh. Kenapa? Nah, kita pengen tahu kalau mode normal itu Suara kamu masuk. Kamu suaranya kecil banget, kamu kayak kecil orang banget ya? Iya. Segini pas. Kamu takut, kamu takut suara ini kamu kecil. perasaannya aku udah gede karena ini ketutupan kan. Nah, kalau full transparency mode aku lebih dengar suara sekitar secara general. Ya, balance semua. Coba kamu ngomong deh, kedengaran nggak? Tapi kamu juga sekarang suaranya masih tetap kecil. Nggak ada perubahan. Nah, ini baru berubah. Maksudnya nah, kita mode adaptif di sini yang kita pakai. Kita mode adaptif di sini yang kita pakai. Ya, itu nggak tahu ya mikrofon itu. Nah, ini sebelah kanan. Kalau dari sebelah kanan kelihatan di sini agak naik volumenya ya. Nah, dibandingkan yang sebelah kiri tadi, memang kayak saat ini mikrofonnya yang kanan yang lebih besar aktif pick up voice-nya. Dan itu ada wind reduction, kayak ada angin, katanya bisa reduce. Jadi kita mau coba switch ke mode noise cancellation. Di mode noise cancellation, ketika gue lagi di pinggir jalan, ini ada angin, ya. Dan ini fitur wind noise cancellation masih mati. Sekarang gue mau coba aktifin, boom. Nah, ini sekarang udah aktif wind noise reduction-nya. Nah, ada perubahan nggak buat kalian suara? Nah, ini angin kencang banget itu. Masuk nggak ke dalam mikrofonnya ya? Dia berefek dengan bagus apa nggak dibandingkan dengan kamera ini ya? Nah, bagaimana dengan suara yang dihasilkan dari TWS ini? Ya, Anker Liberty 4NC ini punya suara yang secara signature sesuai dengan gayanya Anker ya. Jadi signature itu sudah pasti powerful ngebass. Ya, jadi memang bassnya dominan dan treble-nya juga dominan. Nah, ketika kau coba dengerin pertama kali, power yang gue noticeable adalah dia cukup powerful. Di range 60-70% udah terasa enak menurut selera gue ya. Udah dengerin musik-musik kayak Taylor Swift dengan Bon Iver yang Exile. Low bassnya itu lebih detail dan lebih crisp, lebih terasa detailnya dibandingkan dengan headphone yang gue coba kemarin. Jadi memang dari segi low bass ini lebih bagus. Juga bassnya terasa powerful, lumayan punchy, dan treble-nya juga terasa. Jadi memang untuk akurasi dalam suara yang powerful ini hasilnya predictable ya, kalau gue lihat dari chartnya si Soundguys. Tapi menariknya ketika gue dengerin musik yang blaxploitation, yang suara treble-nya tuh lumayan secara default sudah cukup oke. Nah, ini kalau misalnya lu masih ngerasa ini kurang, lu masih bisa atur di equalizer-nya. Lagi-lagi gue bilang, Anker selalu memberikan lebih. Ini equalizer-nya banyak banget ya, dan lumayan terasa signifikan. Jadi ketika misalnya lu butuh treble yang lebih tinggi, lu bisa kontrol di sini. Bahkan ketika lu belum puas, sekalipun ada mode custom yang bisa lu atur sesuai dengan selera lu. Anker sendiri bilang ini sudah support IPX4, artinya untuk splash water atau cipratan air itu masih oke. Jadi kalau lu bisa buat olahraga, lari-lari, jogging-jogging, terus tiba-tiba hujan, nggak ada masalah sama sekali ya, lu nggak perlu khawatir. Dia ada mode 3D surround sound. Tapi ketika gini gue aktifin, nah itu yang gue rasain malah suaranya malah jadi lebih bright gitu ya. Nah, balik lagi ini soal selera sih. Kalau gue sih lebih prefer ini nggak diaktifin ya, karena gue lebih suka suara yang signature dibandingkan suara yang lebih bright ya. Nah, yang pengen gue bahas sedikit adalah ada yang namanya Hear ID Sound. Nah, ini adalah profile unik yang bisa menciptakan profile unique hearing ID sesuai dengan kemampuan dari telinga masing-masing orang ya. Karena setiap orang itu kan punya pendengaran kemampuan yang berbeda-beda nih. Jadi pendengaran kita akan dites seperti kita sedang medical check up. Apakah kita bisa mendengar suara atau enggak. Nah, tes tersebut harus diselesaikan sampai habis seperti kayak kita bikin fingerprint di tangan kita. Jadi benar-benar ini unik dan pastinya setiap orang akan berbeda-beda. Lalu tahap selanjutnya kalian akan memilih sampel musik yang kalian sukai. Baru deh setelahnya sound profile unique ID kalian muncul. Ketika di save, lu bisa pilih ini sebagai equalizer custom milik lu sendiri. Juga ada sound mode yang bisa lu pilih, custom atau high quality LDAC. Jadi by default tuh dia belum aktif ya. Dia akan menyesuaikan dengan selera lu. Jadi kalau lu punya support audio yang sangat baik, dia bisa pakai LDAC audio yang mana itu bisa increase data paket dari Bluetooth yang ada musik yang lu dengar ya. Jadi cocok banget buat kalian yang audio file yang bisa membedakan musik kualitas tinggi dengan yang biasa. Nah, konsekuensinya adalah dia menggunakan extra power yang lebih besar. Tentu akan sedikit lebih boros ya kalau kalian pakai terus LDAC-nya. Fitur yang gue senang aja dual connection. Jadi kalau kalian punya beberapa handphone atau beberapa komputer, TWS ini tuh bisa pindah-pindah dengan
seamless gitu ya, tanpa harus matiin, hidupin Bluetooth kayak gitu ya. Nah juga ada fitur yang ini sering banget gue pakai ya, namanya Find Device. Karena biasanya kalau gue dengerin TWS ini sambil tidur ya, dan gue bangun tuh yang sebelah copot misalnya ya. Nah ini tuh kadang gue nyari-nyari dia ada di mana ya, apakah keselip bantal atau ketutupan selimut. Nah dari sini gue bisa pakai Find Device dan gue klik bagian yang kanan atau yang kiri, nanti dia akan muncul alarmnya gitu ya. Nah siapa yang suka gitu? Ada yang ngalamin juga nggak? Nah untuk latensi, by default dia ada di 0,49 milisecond atau hampir setengah detik ya. Mungkin buat kalian yang pakai game kompetitif ini agak sedikit kurang ya, tapi buat game-game biasa sih masih oke. Menariknya, ini ada gaming mode yang bisa mengincrease latensinya. Jadi gue saranin kalau kalian pengen main game, aktifin aja. Dan baterainya banyak banget ya guys ya. Single charge aja TWS-nya bisa sampai 8-9 jam dengan mode yang paling limit ya. Case-nya itu bisa sampai 50 jam ya. Dan yang menarik ya, TWS ini tuh nggak cuma fast charging, tapi dia juga support wireless charging. Nah jadi guys, dengan harga 1 juta, TWS gue tuh menurut gue ini nggak ada obat dan memberikan fitur yang lengkap banyak banget mengalahkan flagship lainnya ya. Bahkan kayak ANC transparansinya bisa diatur, fast pairing, serba cepat dan bisa muncul pop-up animation kayak AirPods, baterainya awet dan badak, fitnya enak dipakai, IP ratingnya bagus, dan high-res audio LDAC. Jadi gue gak nemu alasan lagi untuk mencoba kompetitornya yang pas dengan harga segini guys ya. Biasanya kalau kalian nyari TWS yang ngebas, gue selalu ngerekomenin kayak Jabra kayak gitu, tapi harganya jauh banget di atas ini guys ya. Dan fiturnya sangat-sangat terbatas. Untuk pendapat garasi resmi, jangan lupa mampir ke Tokopedia dan Shopee-nya angker ya guys. Jadi memang TWS ini layak untuk kalian coba. Kalau kalian pengen dapet TWS yang harganya segini, kualitasnya segini. Nah kalau ada hal lain yang dulu pengen tanyain, komen aja di bawah. Ya nanti link affiliate-nya akan gue taruh di deskripsi gue ya. So, sampai jumpa di video yang lain. Thank you for watching. Bye.